Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita akan bahas yang santai-santai dulu ya temennya, karena ini juga lagi musim sakit kayaknya ya. Jadi sorry banget kalau suaranya lagi agak sakit ya temennya. Kita kembali teman di link 1 episode 541. Jadi kita coba bahas untuk franchise Power Rangers ya temennya. Karena juga pastinya kayaknya nasib franchise ini tuh sudah di ujung tanduk ya temennya, karena sudah mulai banyak penurunan ya. Jadi kita coba bahas yang kita lihat ya teman, dari awal produksi ini kan pastinya udah digarap oleh Saban Entertainment ya teman, sejak 1995 kalau salah ya, kalau salah maaf ya teman ya, yang dimana di tahun 1995 itu kan sudah pasti dibuatnya tuh di Amerika kan ya, tepatnya di Valencia Road gitu ya, di California, di mana praproduksinya pun juga udah banyak hal yang ada di belakang layar ya teman ya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian ya kan ya. Jadi kalau di sini kan saya nggak akan tunjukin ya kan beberapa gambar kan, kita akan storytelling aja ya teman ya. Jadi kan pastinya kalian bisa paham makanya beberapa masalah yang terjadi, terutama yang baru-baru ini, yaitu adalah reboot dari Power Rangers untuk MMPR, yaitu Netflix, itu kan dibatalkan ya teman ya. Jadi kita coba bahas sebisanya teman. Kalau misalkan ada info yang kurang ya, kalian boleh tambahkan aja teman-teman di komentar bawah ya kan. Jadi disclaimer dulu ya, di sini juga kita tidak ada tidak ada bermaksud menghina kan ya. Jadi kita pastinya akan memberikan pendapat aja kan ya untuk serial yang sudah berjalan 30 tahun ini kan ya, atau franchise ini. Jadi pastinya ya banyak yang bilang juga kan ini terlalu meng-MMPR kan ya teman ya. Maksudnya terlalu meninggikan atau kayak wah nih pakai MMPR bagus nih, laku nih kan ya. Ya setidaknya itulah ya kan ya, untuk pemikiran pihak produksi sana kan ya, dimana juga terlalu menggunakan hal yang sudah ibaratnya sudah lama kan, udah kuno, itu mau dipakai lagi ya nggak relate lah ya kan di zaman sekarang. Karena zaman sekarang pun juga udah ada platform streaming, dimana juga pangsa pasarnya pun juga udah bukan anak-anak remaja lagi ya kan ya, jadi malah ke remaja, ke dewasa malah ya. Jadi pastinya yang mau kayak umur-umur kita gini kan, yang masih suka Power Rangers, tapi kan ibaratnya ceritanya itu loh ya kan ya, jangan pakai formula yang sama terus-menerus gitu ya. Contohnya aja seperti ada formula sekolah, formula alien, formula kelompok mahasiswa ya kan ya, atau kayak orang terpilih. Terus juga pastinya ada robot navigator ya kan ya, terus seperti ada Go-Go Power Rangers-nya gitu ya, lagu-lagunya kayak itulah ya kan ya. Yang mana juga itu kan sudah banyak keluhan juga gitu ya kan ya, terutama ya walaupun di awal-awal produksi MMPR ini udah sampai 3 season, bahkan season mini seriesnya itu ya kan ya, yang 10 episode itu, yang Mighty Morphin Alien Rangers, itu memang dibikin konsepnya itu berbeda kan ya. Bahkan mereka juga menjadi Power Rangers pertama yang menampakkan wujudnya tuh di depan publik ya kan ya. Sedikit fakta aja ya teman ya, ibaratnya tuh tidak tidak diketahui lah teman untuk yang sebelumnya kan ya. Tapi kalau ini dikasih tahu kan ya, dinampakin ya kan ya, untuk wujud mereka pas lagi meditasi lah ibaratnya ya. Yang pastinya untuk MMPR itu udah jadi kayak kayak series yang harus buat ulang terus lah teman ya, ibaratnya di milking gitu ya. Jadi kayak the real milking MMPR ini tuh sudah banyak banget ya sih teman ya. Mau itu kayak di Power Rangers gamenya gitu ya, Legacy Wars ya. Terus juga ada yang baru-baru ini Power Rangers yang 3D 8-bit kalau salah ya, game 8-bitnya itu. Terus juga reboot Power Rangers di Netflix yang dibatalkan. Terus ada 30 tahun Once a Ranger, itu kan udah ada di Netflix ya teman-teman ya. Itu kan kayak movie comeback lah temennya, comeback untuk 30 tahun itu, walaupun mana bilang ya kurang lah temennya, apalagi di bagian akhir. Setelah itu kan pastinya ada juga yang ngeluh kenapa harus pakai karakter duo komedi lagi, intinya kayak Bulk dan Skull lah temennya. Tahu kan maksudnya? Jadi kalau Bulk dan Skull ini kan ibaratnya jadi kayak komedian terkenal lah ibaratnya ya, kayaknya di Power Rangers gitu ya. Jadi kayak kenapa sih harus pakai yang kayak gitu terus ya, kayak Power Rangers tuh nggak mau explore lebih dia kayaknya ke
hal-hal yang harusnya bisa gitu ya. Kenapa tidak relate lagi gitu, maksudnya komedinya tuh udah terlalu ketinggalan zaman lah teman ya. Bahkan juga ya seluruhnya itu kan komedinya ya kayak apa, sialan yang menimpa karena ulah sendiri kan ya. Jadi kayak misalnya ya misalnya kayak ketupancar lah, kena jatuh lah, atau ngetawain orang lah, gimana kan ya. Sebenarnya sama kok kayak di Indonesia kan ya. Ya tapi kan kalau Indonesia kan ya ibaratnya nih ya, sebenarnya dia kan jokesnya tuh jokes slapstick ya kan ya. Kalau kan belum tahu ya, komen bawah aja kan ya, maksudnya bisa cari di Google juga sih termnya. Jadi pastinya selain itu kan ada kayak crossover yang dimana juga ada tuh ya kan ya, kura-kura ninja. Kalau kan mungkin sadar atau enggak ya kan, kura-kura ninja itu pernah collab bersama Power Rangers, di mana tuh di Power Rangers in Space episode paling pertama malah ya, maksudnya episode ketiga paling awal maksudnya ya. Episode 3 sampai 4, 2 episode spesial itu juga pastinya khusus tribute untuk apa ya, Teenage Mutant Ninja Turtles ini kan ya. Dan itu malahan salah satu keputusan yang agak salah ya teman. Kenapa? Karena di awal season harusnya dikasih jalan cerita utamanya dulu nggak sih ya kan ya. Maksudnya kalau mau ambil slot untuk apa ya, episode spesial, buatlah kayak spin off gitu ya, atau enggak ambillah misalnya episode yang ibarat tuh misalnya udah selesai nih cerita yang apa ya, ceritanya tuh udah bagus kan ya, ibaratnya di mau awal ke tengah terus gak ada masa cooldown, nah pakai lah di situ ya kan ya. Misalnya udah klimaks nih kan lawan semi bosnya kan ya, nanti kalau udah habis cooldown baru lanjut ke final bosnya ya kan, atau final arc gitu ya. Nah, habis itu kan ini juga pernah terjadi kok ya teman, di ini kalau kita agak melenceng sedikit ya teman ke serial Ultraman, terutama Ultraman Arc malah ya, yang dimana itu di awal-awal aja udah ada filler ya kan ya. Episode berapa? Episode 2. Ya kenapa gitu ya, di episode paling awal itu harus dikasih filler yang nggak terlalu penting gitulah temen ya. Jadi apalagi kan juga yes selalu begitu aja kan ya. Jadi kita kan lihat juga kan ya bagaimana perkembangan Power Rangers ini pun juga memang dari MMPR nih ya, ibaratnya selalu diagung-agungkan banget kan ya untuk serial MMPR. Terus pastinya lanjut ke Zeo, Turbo ya kan ya. Nah kalau di serial Turbonya itu ada sedikit pengurangan ya kan ya, dimana katanya untuk karakter yang Ranger birunya ya kan ya, yaitu si Black Foster kalau ya, yang dari Dustin Sword, itu kan karakter anak-anak pertama yang dari Ranger ya kan ya, ibaratnya Ranger biru lagi ya kan ya. Jadi banyak yang idola juga ya kan ya, yang dari Ranger biru yang versi bocil itu ya. Tapi ya satu hal kenapa itu dari kurang banget ya kan ya, itu karena ceritanya ya temennya itu terlalu garing ya kan ya. Ibaratnya dia tuh masih bocil tapi di sekolah SMA, ya ampun. Terus kenapa gitu ya harus seperti itu pun alamat ceritanya kan ya. Jadi itulah ya kan ya. Terus juga bagaimana situasi suasana di kan itu kan masih rame-ramenya kan ya. Di awal-awal kan memang masih pakai footage dari Jepang ya kan ya, pakai footage dari Super Sentai. Misalnya MMPR itu dari Shu Ranger, Zeo itu dari Oranger, Turbo itu dari K-Ranger, bahkan juga ada tulisan Turbo Ranger di serial setelahnya ya. Nanti kita bahas ya teman ya. Yang pastinya untuk Power Rangers Turbo ini tuh ya memang dari agak sedikit penurunan lah teman. Kalau Zeo tuh udah kayak topnya gitu ya. Bahkan juga di serial Turbo ini kan ada pergantian karakter ya teman ya. Sebenarnya di MMPR pun juga ada sih teman, itu di Power Rangers MMPR itu di Power Transfer, dimana juga makeup 3 itu digantikan ya untuk si Austin Saint John, Walter Emmanuel Jones, dan juga Dwi Krang ya kan ya. Itu makeup 3 kan digantikan sama cast baru gitu ya. Jadi kan ada si Rocky ya kan ya, terus si Adam sama si Aisyah kalau salah ya. Jadi sementara dua lain kan kayak si Billy Cranston ya kan ya, dan juga Kimberly kayaknya itu masih ada gitu ya. Jadi pastinya untuk idola kan biasanya kan entah Ranger biru, Ranger pink gitu ya, atau Ranger kuning ada kali ya. Ayo siapa yang ngacung Ranger kuning? Ya mungkin kita kan ngelihatnya kan bukan hanya dari visualnya aja kan ya, tapi kan awal kan kita harus lihat kan, wah ini pasti pahlawan pasti menang nih ya kan ya. Kita juga pemikiran awal kan emang gitu kan ya, tapi ibaratnya udah perkembangannya itu udah makin pesat kan ya, kita juga mikirnya loh ini kok kayak terlalu gampang gitu ya ngalahinnya ya. Ibaratnya ini busnya ngapain aja nih kan ya, maksudnya
nggak ada penambahan karakter gitu, nggak ada dikasih tahu ini karakternya kayak mana gitu ya. Terus lanjut lagi perkembangannya, nah kita langsung mikirnya tuh ke karakternya, ya kan, udah bukan ke musuh lagi tapi lebih melihat ke karakternya, ceritanya gitu kan ya. Jadi ada fasenya ya kan ya, nggak mulu-mulu kayak wah aku dari MPR nih ya kan, pakai kostum sama aja nih kayaknya. Itu terlalu biasa ya kan ya. Jadi banyak juga kok ya temannya serial Power Rangers yang dimana juga betul menggunakan cerita itu di plek ya kan ya ke versi Amerika ya kan, contohnya Power Rangers Time Force, Wild Force ya kan ya, dan macam-macam lah temannya. Dan juga pastinya untuk serial satu ini terutama Power Rangers ini kan sudah banyak melewatkan serial adaptasinya kan ya. Contohnya aja nih kan ya, harusnya ya mungkin di MMPR kan udah bisa adaptasi kayak Dai Ranger, Kaku Ranger gitu ya. Terus ibaratnya terlalu apa ya, mungkin kostumnya itu terlalu Jepang apa gimana kan ya, jadi di skip gitu aja gitu ya. Jadi ya sudah pasti agak susah lah ya temen ya, karena apa namanya, kostum dari MMPR itu sudah apa ya, terlalu fenomenal gitu ya. Jadi MMPR itu sudah kayak apa ya, jantungnya Power Rangers lah temennya, kayak harus pakai kayak gitu terus ya temennya, harus diulang-ulang terus gitu ya. Jadi bahkan juga toys-toysnya pun juga dirilis atau di apa namanya, dikeluarkan atau gitu-gitu aja kan ya. Jadi harusnya kan udah nggak ada lagi ya temennya di Power Rangers yang kayak gitu kan ya, jadi terlalu membosankan gitu ya. Untuk sekarang sih ya Power Rangers juga udah kayak apa ya, sudah menambahkan unsur-unsur yang harusnya tidak diperlukan lah atau jangan dipakai gitu ya. Karena itu udah satu kesalahan aja itu udah kayak wah rumit ya kan ya. Jadi udah kayak satu salah ya kan ya, terus lempar lagi ke hal lainnya gitu ya. Jadi contohnya aja ada apa ya, pembagian 2 season. Ya, pembagian 2 season ini kan ibaratnya udah harusnya udah diterapkan dari lama kan ya. Ada di MMPR itu udah cukup di situ aja kan ya. Jangan bawa unsur MMPR yang kayak dibagi 2 season itu dibawa ke serial generasi sekarang gitu ya. Jadi kayak terlalu dipaksakan nggak sih gitu ya. Jadi ibaratnya MMPR ini tuh sudah terlalu ibaratnya itu kayak menyebar gitu kan ya, formula-formula tuh ke serial setelahnya kan, bahkan 10 tahun ya kan ya, sampai sekarang gitu ya masih dipakai terus gitu ya. Dan untuk aja ada beberapa season yang nggak terlalu disorot, maksudnya kayak apa ya, nggak terlalu dipakai kan ya formula seperti itu ya. Salah satunya adalah ini kan ya, Power Rangers Dino Charge, yang mana juga pastinya serial ini juga banyak yang lebih suka daripada Kyoryuger katanya ya. Soalnya mungkin kalau user itu fokusnya ke Ranger merah mulu ya kan ya, tapi sebenarnya di Power Rangers pun juga ada ya teman serialnya itu fokusnya ke Ranger merah, yaitu Power Rangers Mystic Force, yang mana juga itu kan karakter Nick Russell itu kan fokusnya ke Sia terus ya kan ya. Ya sebenarnya juga karena budget, karena juga fokusnya itu juga terlalu ke dia kan ya, mau pakai footage-nya pun juga fokusnya kan ke Ranger merah doang kan ya. Nah, pastinya selain itu ya serial Power Rangers dan Ranger ini kan ada kan ya dibagi 2 season. Jadi bisa dibilang untuk pembagian 2 season yang sukses gitu ya, itu baru beberapa aja kan ya. Contohnya ini ya kan, Dino Charge, Super Dino Charge. Habis itu ada Beast Morpher, ya itu kan tau kayaknya serial Beast Morpher itu juga oke gitu ya. Itu baru itu doang ya kan ya. Sisanya sih ya masih kurang lah gitu ya. Karena ibaratnya serial yang pakai 2 season ini tuh kayak ibaratnya jadi harus ditunda lagi penayangan sampai 5 sampai 8 bulan bahkan ya. Itu lama banget ya. Ibaratnya ini contohnya aja bisa tayangnya di Februari lah contohnya kan ya. Februari tengah Maret. Nanti tayangnya itu di bulan September akhir malah ya. Itu bisa sampai 7 bulan ya kan ya. Jadi apa enggak wasted banget kayaknya, wasting time sekali gitu, harus nungguin waktunya, nungguin penayangannya kan. Jadi seperti itulah temennya. Bahkan juga ya kita juga udah jenuh gitu kan ya. Jadi terlepas dari itu kan banyak juga kan ya aktor-aktor yang ibarat tuh juga udah keluar dari proyek ini karena masalah hal ya kan ya. Mungkin beberapa hal itu juga udah
pasti akan terjadi kan ya. Contohnya juga ya seperti trio awal yang saya sebutkan tadi kan, ada Austin Sajon, Walter Emmanuel Jones dengan Tui Trang, di mana mereka bertiga itu juga keluar karena masalah gaji ya kan ya. Sebelum Tui Trang juga ada si Audrey Dubois ya kan, Audrey Dubois kan ya, di mana Ranger kuning paling pertama sebelum Tui Trang itu kan kayak apa ya, sebelah tuh pra Yellow Ranger kan ya, di mana itu kan dia udah terpilih nih sebelum ada Tui Trang kan ya kan, dimana juga itu udah ada episode pilotnya kan ya, itu lost episode katanya kan ya. Setelah itu dia kan juga nuntut gaji kan ya, jadi ya salah satu aktris pertama yang menuntut gaji kan, jadi dia tuh juga langsung keluar gitu ya. Yang pastinya banyak juga kok ya beberapa aktris yang juga dikeluarkan ya kan, atau dipecat gitu ya. Beberapa hanya itu seperti kayak apa ya, kayak pemerannya ini, villainnya Lightspeed Rescue kan itu Dinas ya, siapa namanya, Yen itulah pokoknya. Jadi yang pastinya aktris itu pun juga kayak datar banget ekspresinya atau gimana kan ya. Terus juga ada siapa, Mariska Hargitay yang jadi salah satu apa ya, ibaratnya tuh karakter penting ya kan ya di Power Rangers movie 2017 gitu kan ya. Itu karena dia cuman mau liburan doang ya kan ya, jadi malahan langsung dipecat ya kan karena hal itu doang gitu ya. Aduh sepele banget ya kan ya. Jadi pastinya dia tuh juga dipecat karena hal itu doang kan ya. Apalagi juga beberapa staff lainnya yang juga ibaratnya keluar dari proyek ini karena suatu hal kan, seperti Jackie Chan, di mana juga pastinya ada dua perkara kan, itu Eddie Guzelian gitu selanjutnya ya. Habis itu kan yang paling baru kan emang kita coba bahas dari Jackie Chan dulu lah, terutama itu orang lama ya kan ya, orang lama yang ada di Power Rangers juga, yang mana juga udah memberikan macam-macam ya kan penulisan yang ibarat tuh bagus gitu kan ya. Terus juga ibarat tuh banyak penolakan atau banyak hal-hal ini itu kan ya, jadi seperti itulah kan ya. Habis itu juga langsung keluar dan langsung ada si Eddie Guzelian yang mana juga malah lebih parah ya kan ya, di mana dia tuh terlalu ibaratnya nekenin banget kan ya, ibarat tuh terlalu apa ya, ibaratnya tuh bahasanya microtransaction ya atau apa namanya ya. Jadi kayak terlalu parah ya kan ya masalahnya daripada Jackie Chan ini kan. Jadi sama juga dua writer yang dua rekannya itu juga langsung keluar kan ya. Jadi Jackie Chan ini kan udah ada lah kan ya kontribusinya dari awal, sementara Eddie Guzelian itu kan baru muncul di season RPM ya kan ya. Jadi seperti itu. Nah ada juga ya kan ya beberapa kasus ya kan ya. Jadi yang kayak tadi kan ada unsur lagi batu ya kan ya, tau lah ya kan unsur lagi batunya itu yang saya nggak perlu saya sebutkan lagi gitu ya. Jadi contohnya aja ya kan ya, ada ini saya bisa sebut 3 mungkin ya. Jadi yang pertama itu ada Billy Cranston ya kan ya, dimana juga dia bisa dibilang juga di ibaratnya dipermainkan lah gitu kan ya. Ibaratnya dia juga selain di ej atau diolok-olok kan ya, jadi karena dia itu juga hanya seorang penyuka sesama jenis, tau lah ya kan, saya nggak perlu sebutin lagi gitu ya. Jadi dia juga seperti itu, dia juga dipanggil hal-hal aneh ya kan ya. Jadi terlalu apa ya, banyak kan ya permasalahan dihadapi kan, sampai dia juga apa ya terapi gitu ya kan ya, karena terlalu pusing juga kan ya pikirin hal gitu kan, jadi dia juga mutusin untuk keluar kan ya. Dan habis itu juga yang kedua kalau nggak salah pemerannya si Ranger Hijau Dino Charge tuh ya kan ya, si Riley ya kan ya, Riley saya lupa Riley apa gitu ya, yang mana juga itu sempat ditanyain sama fans di Twitter ya kan ya, yang mana juga apakah dia juga pernah melakukan sesuatu dengan si Chase sang Ranger hitam, dan ternyata ya dia juga jawabnya tuh iya ya kan ya. Terus sih nggak usah kasih tunjuk kan ya, yang penting kalian cari tahu aja lah kan ya sendiri kan ya, kalian cari tahu itu ya kan ya. Si Rally itu nomor satu Michael Tabir namanya ya, jadi itu juga bikin kaget kan ya. Dan yang paling baru ya dan pastinya adalah si Izzy Garcia ya kan ya, yang mana juga salah satu hal yang mungkin agak ganjel ya kan ya. Kalian lihat aja ya teman debutnya di Dino Fury episode 4 ya, kalian tahu dia sengaja ngerobek roknya ya kan ya, itu karena dia tuh nggak suka pakai rok ya. Mungkin logikanya oke ya kan ya, mungkin nggak style ya kan ya, mungkin kayak mau ikutin footage-nya Jepang kan ya, dimana kalau Ranger hijau kan nggak pakai rok kan ya, ibarat tuh laki-laki ya kan ya. Tapi ya maksudnya kenapa harus pakai kata-kata dia juga
apa ya, suka sama si temennya yang cewek itu ya kan ya, tahu kan ya maksudnya apa ya, yang pastinya temennya cewek itu juga jadi ranger di Cosmic Fury gitu ya, ranger orange lagi kan ya, ranger orange wanita pertama gitu ya. Jadi mungkin maksudnya mau kenapa harus pakai ranger orange wanita bukan cowok, dan bahkan ranger orange dikit ranger aja tuh cowok ya kan, kenapa dia nggak ngelakuin hal yang sama ya kan ya, kenapa dia nggak kayak ngelakuin hal yang sama kayak misalnya ngerobek roll atau gimana kan ya. Jadi kalau ide bisa ya kan, kenapa dia kayak gitu ya kan ya, harusnya nggak usah di kayak gitu diperjelas lah gitu ya, harusnya kan dia juga kan pakai footage sendiri gitu ya. Jadi bisa lah kayaknya dikasih flashback lagi lah teman, ibaratnya kan. Susah juga sih teman, karena sekarang ini kita film-film kayak film Disney atau film lainnya kan itu udah pakai hal seperti itu ya kan ya, jadi merusak hal yang seharusnya jadi pahlawan malah jadi seperti ini kan ya, jadi terlalu dipaksakan gitu kan ya. Soalnya kayak hal-hal seperti itu dan semuanya juga jadi terlalu kurang lah teman ya. Dan juga teman sebelum itu ya kan ya, mereka juga di awal-awal era Saban mereka juga sempat ganti-ganti rumah produksi loh teman ya. Salah satunya ya kan ibaratnya dari Saban kan ya, dari tahun 90-an sampai 2000-an, habis itu diakuisisi sama Disney tahun ibaratnya sekitar 10 tahun gitu kan kita bisa bilang ya, dari eranya si apa ya, lupa ya pokoknya yang Wild Force gitu ya kalau salah ya, atau Time Force gitu lupa. Terus juga pas ini sampai RPM, terus di akuisisi lagi sama Neo Saban ya kan ya, sampai kedepannya ada Nickelodeon, terus juga ada Hasbro, dan pastinya sampai sekarang gitu ya. Habis itu juga untuk tayangan TV-nya itu juga macam-macam kayak bisa ABC Kids, Jetix, terus juga ada ABC Family ya kan, dan juga lain-lainnya gitu ya kan ya, banyak lah ya kan ya. Untuk tayangan TV-nya itu udah pasti berubah-berubah ya kan ya. Jadi pokoknya juga semuanya itu juga banyak hal yang terjadi gitu ya. Terus untuk kontrak lokasi syutingnya pun juga memang banyak ya kan ya, bisa dari California, Amerika, terus juga Valencia ya kan ya, jadi pokoknya sampai ke New Zealand bahkan ya, itu cukup menguras lokasi lah teman ya. Kalau kayak misalnya Toei kan itu kan cuma satu tok doang kan ya, karena memang Toei Company itu kan memang sudah salah satu industri tokusatsu terbesar ya kan ya, perfilman tokusatsu terbesar saat ini gitu, karena memang ibaratnya sudah ada planning gitu ya. Jadi banyak juga kok ikannya momen-momen di belakang layar yang ibaratnya juga jatuh bangunnya kan dari Toei kan ya, tapi dia juga tetap konsisten kan ya, ibaratnya ada ide baru yang muncul gitu kan ya, walaupun nanti kan juga hiatus kan ya, karena pastinya untuk ibaratnya membuat ide baru itu memang susah sih teman, mahal sih ya kan ya, ide baru ya kan ya, jadi memang harus butuh perjuangan juga kan ya. Bahkan ide yang memang agak berani ya kan ya, itu ada Power Rangers RPM ya kan ya, dimana Power Rangers RPM itu pun juga temanya kan post apokalips kan ya, jadi temanya tuh betul-betul berubah banget dengan serial adaptasinya itu Go Onger ya, maksudnya serial counterpart ya kan ya, itu Go Onger aja itu temanya ceria ya kan ya. Sementara yang RPM ini tuh diubah total sama Eddie Guzalian yang ibaratnya tuh sebenarnya ada Jackie Machan sih temennya. Jackie Machan itu terakhir itu di Power Rangers yang Ranger Yellow ya kan ya, part 1 sampai part 2 aku salah ya. Habis itu dia juga lanjut lagi kan ke Eddie Guzalian kan ya, jadi di episode 11-an sampai tamat itu ya dari idenya Eddie Guzalian gitu ya. Jadi pastinya selain itu kan serial yang memang cukup bagus kan ya, seperti kayak SPD ya kan ya, tema polisi itu juga memang terasa kan ya. Nah habis itu juga yang kalau serial RPM ini kan temanya kan memang post apokalips, jadi kayak ada tema apa ya, kayak tema anak jenius gitu, Dr. K kan, tema percobaan militer lah kan ya, atau eksperimen militer, eksperimen ilmiah kan ya. Jadi kayak harus memecahkan kode-kode, itu aja udah rumit loh ya teman ya. Jadi kayak harus betul-betul diekspor lebih kan ya, bahkan ada sisi tanggung jawab juga ya gitu ya, tentang mereka tuh ibaratnya mengkoreksi ya kan ya, mengkoreksi atau mempertanyakan konsep mereka sendiri kan ya. Kenapa sih harus pakai mata anime di mobilnya, kenapa sih harus ada kayak ledak-ledakan gitu pas kita habis berubah kan ya, kenapa sih harus pakai roll call RPM kit in gear kan ya. Pokoknya banyak lah temennya pertanyaannya dikasih tunjuk tuh kan ya. Habis itu juga pastinya ada masalah kayak
stereotypical gitulah temennya, dari mana juga kan ya hal-hal seperti itu juga terjadi. Contohnya aja ya mungkin kalau di Power Rangers Samurai ya kan ya, itu si Anthony Garcia ya kan ya, itu kan aksesnya kan Steven Skyler ya kan ya, itu orang Thailand tapi malah dipaksa dari Amerika Latin ya kan, jadi ya harusnya kan nggak kayak gitu juga lah kan ya, jadi nggak terlalu frontal banget ya kan ya, jadi harusnya kan bisa diperbaiki lagi lah kan ya, bagaimana untuk seperti ini kan ya. Habis itu juga ya banyak lah temannya yang seperti ini kan ya, jadi permasalahan itu pun juga memang sudah banyak kan ya, tapi ya sebenarnya kan ada keuntungan juga sih kan kalau kita nonton Power Rangers ya kan ya, dimana kalau Power Rangers yang kita lihat juga di serial adaptasinya tuh udah bagus kan ya, contohnya si Shinkenger, kita mungkin lihat samurai pun juga kayak udah sama aja ya kan ya, karena samurai itu plek ketiplek ya kan ya, sama kayak di di serial Shinkenger ya kan ya. Ada juga kayaknya misalnya kayak Shinkenger itu dia juga udah pakai footage-nya tuh sekitar 70-90% kan ya. Terus juga banyak dialognya tuh pakai caption fansub ya kan ya, atau gimana kan ya. Terus kayak masalah ras lah atau gimana kan ya. Jadi masih pakai book dan school-nya yang versi baru ya kan ya, itu kan Spike gitu ya. Habis itu juga kayak nggak boleh pakai senjata api karena itu kan ya emang regulasi pun juga memang nggak boleh pakai senjata api kan ya. Terus juga bahkan battle-nya tuh juga nggak ada darah sama sekali, bisa bicara pas lagi bertarung ya kan ya. Terus juga ya banyak lah termnya hal-hal yang terjadi di belakang layar gitu ya. Dan ya sedikit cerita aja ya teman, kalau untuk Power Rangers Samurai ini itu juga sempat mengskip 2 episode awalnya kan, yaitu Origins part 1 dan juga part 2 kan ya. Jadi kalian tahu episode berapa yang ditayangin? Episode 3 ya, episode 3 malahan di rilis kan ya, yaitu yang fokusnya ke Ranger hijau ya kan ya, karena tadi ya kan ya kayak ditunda berapa bulan kan, itu salah satu permintaan paling aneh ya kan di Nickelodeon kan ya, karena kenapa harus dirilis yang episodenya tuh episode 3 gitu ya. Jadi kenapa harus kayak gitu ya kan ya rencananya kan ya, jadi kayak terlalu dipaksakan juga ya kan ya, karena bahkan juga beberapa serial kayak serial setelah kan Megaforce juga Super Megaforce itu juga sama ya kan ya, kayak halnya itu juga sulit diperbaiki ya temen ya, apalagi juga sama kayak Ninja Steel ini kan ya. Sebenarnya Ninja Steel ini pun juga gak buru-buru amat lah kan ya, dari kayak mungkin biasa aja kan ya, tapi juga eksekusinya pun juga ya awalnya pun juga cukup menarik ya kan ya, tapi mungkin ya jadi biasa aja kan ya. Terus ya setelah itu kan memang serial Power Rangers ini pun juga udah banyak sekali kan ya beradaptasi sana sini ya kan ya. Kalau kayak tadi kan ya Megaforce dan juga Super Megaforce 1 ya, Sentai-nya itu juga memang dipakai dua serial kan, tapi namanya sama-sama pakai Megaforce kan, bedanya cuma Gokaiger itu diganti jadi Super Megaforce ya kan ya. Footage-nya pun juga banyak yang pakai dari Sentai pun terlalu banyak kan ya, sehingga perkembangan karakternya pun juga terlalu minim ya kan ya. Itu semua ya karena Jonathan Saker ya kan ya, salah satu main director juga yang mereka juga ibaratnya dari panutan lah temennya, bukan panutan sih, ibaratnya tuh bikin semuanya tuh kayak digampangin aja kan, ibaratnya si Kejira itu terlalu bagus ya kan ya, gak usah diubah lagi kan ya. Harusnya ada loh kan naskah dari Amit Mowik kan, dimana dia juga bilang kalau untuk si Tanah tuh itu mau dibuat kayak ada perseteruan ibaratnya dua pemuda kan ya, yaitu Amerika keturunan Jepang kan ya, tentang idealis samurai kan, jadi seperti itulah kan ya. Jadi ada idealisnya tuh yang pertentangan kan ya, jadi maunya tuh kayak gitu ya kan ya. Penulisnya pun juga emang banyak kok memberikan ide-ide yang terbaik kan ya, seperti Amit Bowmick, Jude Lin, Jackie Marchan ya kan ya, dan Eddie Gazalian dan semacamnya kan ya. Jadi para penulis ini pun juga pastinya sudah banyak ya kan ya. Terus juga Bruce Kelly ya kan ya, terus juga banyak juga efek yang keren-keren ya kan ya di Kelly Explosion gitu ya. Terus juga banyak openingnya keren, bahkan di era Disney itu salah satu era emasnya ya, saya setuju sih ya kan ya, karena openingnya itu berkesan sekali. SPD udah paling candul ya kan ya, SPD emergency tang 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 tang. Terus juga habis itu Jungle Fury juga oke kan, serialnya bagus juga gitu ya. Terus juga dan Dino Thunder juga oke, Ninja Storm juga oke kan ya, Time Force apalagi kan ya, walaupun juga plek-tiplek ya kan ya. Tapi bagus lah, ibaratnya masih ada inovasi gitu ya. Terus juga
banyak film-film yang tidak diadaptasi juga. Sebenarnya seperti kamu tadi ada Basko ya kan ya. Basko nggak diadaptasi kan karena mungkin terlalu terlalu wasted juga gitu ya. Terus juga masih pakai kartu Gossager ya kan di serial Megaforce ya kan, dan semacamnya kan ya, dari mana juga hal-hal yang terlalu dipaksakan juga kan ya, dari seperti itu. Tapi juga untungnya ya temannya ada beberapa aktor yang juga berasal dari Asia ya kan ya. Contohnya aja kayak Ken Watanabe ya kan, pemerannya itu si siapa namanya lupa, itu aktor tuh keturunan Singapura dan juga asli Malaysia gitu ya kan ya. Terus juga ada keturunan Singapura juga, itu pemerannya yang Ranger Silver RPM kan kalau salah tuh siapa namanya ya, yang adiknya itu kan dari kakak adik kan ya, itu kan juga keturunan Singapura ternyata ya. Terus ada aktor India juga kan, yaitu pemerannya Ranger Biru dari Beast Morpher. Terus juga ada aktor Thailand ya kan, Stephen Skyler. Terus juga kalau salah Ranger Biru dari Jungle Fury itu dari mana ya temennya, Aljin Abela itu pokoknya dari Asia juga gitu ya kan ya. Jadi pokoknya banyak kan ya aktor Asia yang main di serial Power Rangers juga gitu ya. Ya apalagi kalau bukan ini ya, duo kakak adik ini kan ya, Yoshi Sudarso dan juga Peter Sudarso. Saya juga pernah bahas ya kelahirannya untuk fakta menarik dari mereka berdua ya kan ya. Jadi pokoknya mereka berdua ini tuh salah satu ibarat tuh motivasi untuk kita yang bisa jadi Power Rangers kan ya. Ibaratnya wah mereka aja bisa nih kan, orang Indonesia jadi Power Rangers ya kan ya, masa kita nggak bisa ya kan ya, kayak gitu kan harusnya ya. Jadi ibaratnya mereka juga bisa menunjang karirnya tuh di kancah internasional kan ya. Bahkan awalnya tuh mereka tuh stunt performance loh temennya, stuntman kan awalnya ya. Tapi mereka juga bisa performance di serial Power Rangers ini pun juga udah bagus banget kan ya. Apalagi jadi Ranger Biru ya kan ya, dua-duanya jadi Ranger Biru ya kan. Jadi mereka juga pernah sempat crossover juga ya, sempat ketemuan juga di serial Ninja Steel ya kan ya, Rangers Blue ya kan ya. Jadi pokoknya tuh ketemu ya kan kakak adik ini kan ya. Bahkan juga dari salah satu momen paling berharga juga kan ya yang pernah muncul ya kan di serial Power Rangers ini kan ya. Sampai juga ya kan ya ada juga Yoshi Sudarso ini tuh sempat main di serial atau film-film Indonesia kan ya, itu kayak Buffalo Boys ya kan, paling saya inget ya kan ya. Terus juga ada film action gitulah ya kan ya. Pokoknya banyak melibatkan dia sebagai stunt gitu ya. Pokoknya bagus-bagus banget lah ternyata untuk serial ataupun film yang dibuat oleh yang digarap itu ya. Pokoknya mantap lah temennya untuk era-era yang saat ini kan ya. Jadi pokoknya salah satu hal itu ya udah pasti saya udah pas semua kan ya, masalah aktornya yang kecil, terus juga ibarat tuh ada juga bencana gempa ya, ibarat tuh mereka nggak bodo amat kan ya mau itu mereka tuh juga berapa atau enggak kan, yang penting syuting aja ya kan ya. Jadi kalau lagi masih jaya-jayanya kan ya, jadi kayak terlalu egois juga sih teman untuk serial Power Rangers ini kan. Jadi mungkin sekarang pun juga mungkin tidak memungkinkan lagi lah teman untuk jadi bisnis gitu ya. Oke teman, jadi untuk membahas kita untuk nasib dari Power Rangers ini kan ya, bahan juga sempat saya juga lihat teman itu ada beberapa kostumnya tuh sempat dilelang loh teman ya. Dan juga saya hampir lupa mau bahas ya kan ya, dari kostum-kostum yang ibarat tuh terkenal juga ya kan ya, itu dilelang ya kan ya di heritage auction yang ada di situsnya Power Rangers ya kan ya. Jadi kayak mungkin udah betul-betul sayang banget ya kan ya. Kalian tahu kan ya, itu pas saya juga cek kan ya, itu dari paling awal ya kan ya, misalnya Power Rangers yang paling awal itu sampai sekarang ya, Cosmic Fury juga dilelang. Ibarat tuh mau didapat berapapun juga ibaratnya mungkin balik modal gimana kan. Jadi mau dilanjut ke komik ya kan, Boom Studios kan ya. Bahkan juga di komiknya aja pun juga ada beberapa serial yang tidak diadaptasi di live actionnya tapi dibawa ke komik ya kan ya. Misalnya kayak kostum The Ranger ya kan ya, kostum yang official mereka gitu ya, yang Hyper Ranger, Hyper Space Ranger, pokoknya itulah namanya. Yang pastinya mereka juga sempat melelang kostum itu ya kan. Jadi ya sayang aja lah teman-teman ya, kostumnya pun juga sempat dilelang karena ibaratnya kostumnya itu juga mungkin kalau nggak dilelang pun juga jadi pajangan di museum aja lah teman-teman ya. Jadi gimana sih pendapat kalian ya, apakah mungkin bagus gitu kostumnya dilelang, atau malah dari keputusan yang jadinya sayang gitu kan ya, kostumnya tuh malah udah bagus kan ya, ibaratnya udah dari MMPR sampai sekarang tapi malah dilelang gitu ya. Soalnya gini loh temennya, mungkin udah banyak juga orang-orang hebat yang udah keluar dari Power Rangers ini karena masalah tadi kan ya, terus juga karena terlalu banyak masalah sana sini kan ya. Terus juga kayak Power Rangers ini tuh kayak harus
apa ya, request-nya tuh udah terlalu aneh kan ya, misalnya ditunda berapa bulan ya kan ya. Terus juga apa ya, kayak logika-logika Power Rangers itu yang memang harusnya dihentikan lah kan ya, pakai duo Book School lagi itu kan udah capek gitu ya. Terus juga duo komedi itu kan walaupun dengan Book School lagi, tapi mereka udah kayak ngebawa Book School baru lah kan ya. Di serial yang ibarat tuh baru-baru ini tuh udah pakai Book School lagi lah namanya. Kayak bosen gitu ya pakai itu terus ya. Jadi harusnya adalah kan gebrakan baru ya kan ya. Entah Power Rangers mau lanjut lagi atau enggak kan ya. Harusnya sih kalau mau cerita itu harus niat lah kan ya. Jangan cuma dari cuan doang, jangan cuma dari audiensnya doang, ibarat tuh mau di milking terus ya kan. Jadi harus lihat juga bagaimana pangsa pasarnya kan, mau dibikin Netflix tapi malah gatal total ya kan ya. Ya kalian kasih pendapat kalian untuk di komentar bawah aja kan ya, bagaimana pendapat kalian untuk pembahasan ini dan sebelum membahas kita untuk next episode. Oke, sampai jumpa teman ya, semoga baik-baik saja. Oke.